Dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini sebagaimana disampaikan dan telah diinformasikan 2 pekan yang sebelumnya bahwa kajian setiap malam Selasa atau hari Senin malam seperti ini untuk pekan genapnya akan kita isi dengan kajian kitab, dan setelah dilihat-lihat insyaallah kita akan membahas tema tentang adab di dalam agama kita atau adab syariah, yang mana setiap kita tentu saja membutuhkan persoalan adab ini. Setiap kita perlu untuk mengetahui dan memahami seluk-beluk daripada agama Islam, termasuk di dalamnya adalah persoalan adab. Dan kalau kita melihat dari kajian-kajian yang lainnya yang sudah dilaksanakan di masjid kita ini, sudah ada pembahasan tauhid ataupun akidah yang dibawakan oleh Ustaz Dr. Irwan Fitri. Kemudian juga sudah ada pembahasan tentang sirah dan tazkiyatun nafs yang dibawakan oleh Ustaz Marzuki Umar. Juga ada kajian tentang Al-Quran dan tadabbur dan sedikit penafsiran yang dilaksanakan di malam Ahad. Kemudian kita melihat pembahasan yang lebih tepat, mungkin kita ingin ambil pembahasan kajian hukum sebenarnya. Cuman kajian hukum kalau antar maghrib dan isya itu seperti kalau kita minum air belum tertelan airnya sudah berhenti ya. Jadi persoalan hukum ini, masalah hukum di dalam agama kita tentu adalah masalah yang mesti difahami dengan utuh dan mesti difahami dengan sempurna, sehingga waktu yang singkat antara maghrib dan isya tentu saja perlu pertimbangan yang lebih tepat lagi kalau kita seandainya mengambil pembahasan dan pengkajian tentang hukum-hukum Islam. Olehnya itu mungkin untuk pembahasan hukum barangkali bisa di waktu yang lainnya, di waktu subuh barangkali, kalau seandainya jamaah melihat ada kemungkinan untuk mengambil kajian hukum di waktu subuh, itu lebih bagus, lebih mantap, bersama ustadz yang lebih mumpuni lagi dalam persoalan hukum. Oleh karena itu kita ambil pembahasan yang ringan-ringan saja jamaah sekalian, masalah adab. Meskipun pembahasan tentang adab ini tidak bisa juga dibilang sebagai pembahasan yang ringan, karena persoalan adab ini jamaah sekalian adalah salah satu di antara hal yang membedakan antara Islam dengan agama yang lainnya. Ya, salah satu di antara hal yang membedakan antara Muslim dengan non-Muslim, Muslim dan selain mereka adalah persoalan adab. Makanya ketika seorang Yahudi datang kepada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, orang Yahudi ini dia ingin mengejek dan mencela sebenarnya agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun justru dibantah dengan mentah oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Orang Yahudi ini mengatakan, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Jadi nabi kalian itu sudah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, sampai persoalan buang hajat sekalipun juga diajarkan oleh nabi kalian. Padahal persoalan apa yang dilakukan di dalam kakus, di dalam WC, kamar mandi, tentu adalah hal-hal yang tabu untuk diceritakan, hal yang memalukan kalau disampaikan jemaah sekalian di khalayak ramai di dalam kajian pembahasan seperti ini. Namun tujuan orang ini sebenarnya, orang Yahudi ini ingin mencela ya agama Nabi SAW, bahwa kalau seandainya Muhammad itu benar di atas kebenaran, di atas syariat yang Allah turunkan, harusnya hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dibahas. Persoalan pembahasan tentang hal-hal yang tabu
tidak perlu dibahas, jangan disampaikan. Ya, karena manusia merasa tidak senang dan merasa tidak enak untuk mendengarkan hal-hal yang seperti itu kalau disampaikan. Namun justru disinilah letak kesempurnaan agama Islam, dan inilah yang membedakan antara syariat Islam dengan yang bukan syariat Islam. Inilah yang membedakan antara muslim dengan non-muslim. Ini yang membedakan antara muslim dengan orang kafir. Bahwasanya agama kita ini mulai dari hal yang paling besar dan hal yang paling kecil juga dijelaskan di dalamnya. Makanya Salman Al-Farisi mengatakan, "Na'am qad 'allamana nabiyyuna kulla syai'in hatta al-qira'ah." Iya, betul memang Nabi kami telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu, sampai persoalan apa yang dilakukan di dalam kamar mandi, dalam kakus juga diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, justru dengan pengajaran seperti ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang luput dari syariat Islam ini. Tidak ada celah untuk siapapun juga masuk ke dalam agama Islam dan ingin menolak syariat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwa syariat ini tidak sempurna, dengan alasan syariat ini tidak lengkap dan tidak menjelaskan seluruh kebutuhan umat manusia. Makanya sampai perkara kita di dalam kamar mandi dan sebagainya pun juga diajarkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu setiap kita butuh dengan pembahasan adab ini, jamaah sekalian. Dan keliru kalau dia mengatakan saya kan sudah tua, rambut semuanya sudah beruban, ya, jenggot juga sudah beruban, kumis juga sama dan seterusnya. Kemudian tidak mau belajar adab. Nah, ini keliru jamaah sekalian, bahwa adab itu sampai ada ulama kita yang mengatakan nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju min katsirin minal ilmi. Kita ini mengetahui sedikit dari perkara adab itu lebih kita butuhkan daripada mengetahui banyak ilmu agama. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang menjatuhkan iblis ke dalam jurang kebinasaan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kurang ilmunya, tapi kurang adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesombongannya, dia lebih mendahulukan kesombongannya, tidak ada adab di hadapan perintah Allah secara langsung. Makanya ilmunya banyak, namun ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepadanya, bukan sebagai bentuk penghambaan kepada Adam, namun dia bersikap sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu adab ini sangat penting. Dan dia merupakan keistimewaan agama Islam. Coba bisa dibayangkan jamaah sekalian, dan kalau mungkin ada di antara jamaah yang bisa mendatangkan dalil atau hujjah alasan, sebutkan satu nabi atau seorang rasul, baik itu dari kalangan ulul azmi atau bukan ulul azmi, yang perkataannya, perbuatannya, cara makannya, cara minumnya, cara berjalannya, cara berdirinya, cara tidurnya, cara duduknya, cara tertawanya, cara marahnya, cara tersenyumnya, cara berjalannya, cara berlarinya, cara berpakaiannya, melepas pakaian, cara menyisir, cara berbicara, semuanya menjadi syariat kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada sama sekali. Mau sebut Nabi Adam alaihissalam, tidak seperti itu. Bapak Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak seperti itu. Nabi Ismail juga tidak begitu. Nabi Musa ulul azmi juga tidak seperti itu. Nabi Isa alaihissalam yang sampai sekarang ini masih hidup juga tidak seperti itu. Hanya satu Nabi kita Muhammad SAW. Semua yang dilakukan oleh Nabi SAW dan semua yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW menjadi syariat di dalam agama Islam. Dan tidak ada Nabi yang seperti itu. Dan kalau kita lihat yang dilakukan oleh Nabi SAW, itulah adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau duduk, itu adab. Nah, coba bagaimana caranya Nabi SAW duduk kalau makan? Itu kan adab jamaah sekalian. Kalau kita tidak belajar, ya sah-sah saja kalau kita mau duduk di atas kursi misalnya, atau duduk di atas meja, silakan duduk di atas meja makan, duduk di atas kursi makan, silakan makan sambil berdiri, silakan makan. Tapi dalam agama Islam, Nabi kita Muhammad SAW ajarkan bahwa kalau kita makan harusnya makan sambil duduk. Duduk pun juga ada tata caranya diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, jamaah sekalian, ketika kita sedang minum, apa adabnya? Bagaimana caranya Nabi SAW minum? Itu diajarkan oleh Nabi SAW. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib pernah mendengarkan beberapa sahabat mengatakan Nabi melarang untuk minum sambil berdiri. Itu kan ada hadisnya, ya, hadisnya sahih. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Ini adab. Minum itu harusnya sambil
sambil duduk. Tapi tersebar di antara masyarakat, di antara para sahabat bahwa Nabi melarang untuk minum sambil berdiri, itu diharamkan. Maka langsung diprotes oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan hadis itu, beliau langsung minta kepada salah seorang sahabat, coba datangkan kepada saya segelas air. Setelah datangkan segelas air, jamaah sekalian, beliau langsung berdiri di hadapan para sahabat yang lain yang masih hidup saat itu. Beliau minum di depan mereka sambil berdiri. Kenapa jamaah sekalian? Karena Ali bin Abi Thalib mau jelaskan bahwa persoalan minum sambil duduk itu adalah adab dari Nabi SAW, dan itulah yang paling afdol. Minum itu harusnya sambil duduk. Tapi kalau seandainya kita ada hajat minum sambil berdiri, maka silahkan. Itu dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Persoalan adab jamaah sekalian. Ketika kita berbicara, bagaimana caranya Nabi SAW berbicara kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda, kepada yang sebaya, kepada musuhnya, kepada keluarganya. Bagaimana cara Nabi SAW tersenyum dan tertawa? Apakah Nabi SAW pernah tertawa terbahak-bahak seperti kalau kita ketawa di warkop? Itu diriwayatkan juga dari Nabi SAW. Nabi SAW, bagaimana caranya Nabi SAW berpakaian, jamaah sekalian, berpakaian, pakai baju. Ya. Nah itu juga diriwayatkan, dan itu bagian daripada adab. Bagaimana Nabi SAW masuk ke dalam rumah, bagaimana beliau keluar dari rumah, bagaimana beliau beristirahat, bagaimana modelnya Nabi SAW tidur. Itu juga diriwayatkan. Itu juga bagian daripada adab. Jadi pentingnya kita untuk mempelajari adab, bahwa seluruh kehidupan kita ini adalah adab. Adab terhadap diri sendiri, adab terhadap keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada orang lain, bahkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan adab kepada hewan, jamaah sekalian, hewan tunggangan, ya. Ya, sayangnya kita tidak menggunakan hewan tunggangan. Hewan tunggangan kita namanya Yamaha, Honda dan sebagainya, ya. Atau mungkin ada yang pakai mobil di sini. Di zaman Nabi SAW, hewan tunggangan pun juga Nabi SAW ajarkan adab kepada hewan tunggangan. Suatu ketika Nabi SAW berjalan di kota Madinah, tiba-tiba ada seekor unta datang dan duduk di depan Nabi SAW. Kemudian mengeluarkan suara seakan-akan dia mengeluh. Maka Nabi SAW bertanya, wahai para sahabatku, siapa yang punya ini unta? Salah seorang sahabat angkat tangan, saya Rasulullah, saya yang punya ini unta. Kata Nabi SAW, sesungguhnya unta ini datang kepada saya, dia duduk di depan saya dan mengeluh kepada saya, menyampaikan keperbuatan yang kamu lakukan kepada dia. Karena setelah diketahui jamaah sekalian bahwa sahabat ini dia suka memberikan dia suka mengangkat barang-barang yang berat di atas punggungnya, dan itu sudah lewat daripada kebiasaan, kapasitasnya. Nah, ini masuk dalam kategori tidak beradab bahkan kepada hewan tunggangan. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, semua dalam kehidupan kita membutuhkan adab. Apalagi adab terhadap orang-orang yang memang sepantasnya untuk kita muliakan, yang sepantasnya untuk kita hormati dan kita banggakan dalam kehidupan kita. Olehnya itu jamaah sekalian, ini butuh. Supaya juga adab ini membedakan antara kita dengan orang-orang kafir. Yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir adalah persoalan adab. Sebelum berbicara tentang masalah syariat, sebelum berbicara tentang masalah hukum, ibadah sholat, ibadah puasa dan sebagainya, meskipun saat ini jamaah sekalian, sebagian orang sudah menganggap bahwa pilihan-pilihan yang diberikan oleh agama Islam itu adalah pilihan-pilihan yang ternyata jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang selama ini mereka lakukan. Saya kasih contoh, firman Allah SWT dalam Al-Quran 2 kali disebutkan, diulang dalam Al-Quran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Ini apa maksudnya jamaah sekalian, liyudhhirahu 'ala dini kullihi? Supaya Allah SWT menampakkan agama Islam di hadapan atau di atas agama-agama yang lain. Apa maknanya? Bukan berarti bahwa semua manusia beragama Islam, enggak. Ya, tidak semua jamaah sekalian. Karena kalau seandainya semua kita beragama Islam, maka akan hilang sekian banyak hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi itu hikmah kalau seandainya semua penduduk dunia ini muslim, begitu kan? Iya. Nah, bagaimana caranya kita bisa bersabar jamaah sekalian kalau seandainya tidak ada orang kafir? Nggak bisa kan? Nggak bisa, karena sebagian di antara musibah yang menimpa umat Islam itu datang dari orang-orang kafir. Oleh karena itu orang kafir ini harus ada. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah binasakanlah semua orang kafir, ini salah doanya. Karena hikmahnya Allah SWT, orang kafir akan tetap ada sampai hari kiamat. Nah, kita kembali jamaah sekalian, untuk membedakan sebelum kita berbicara tentang ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir tersebut, maka yang paling pertama adalah masalah adab dulu.
Ya. Nah itu tadi yang kita bilang bahwa sebagian orang-orang kafir hari ini ada yang melihat bahwa ternyata pilihan-pilihan yang diberikan oleh agama Islam itu jauh lebih baik dari apa yang selama ini mereka lakukan. Saya kasih contoh. Ketika salah seorang di antara mereka berprofesi sebagai seorang pilot, sebagai seorang penerbang, kalau seandainya dia dijadwalkan untuk menerbangkan pesawat jam 1 malam, maka yakin dan percaya beberapa jam sebelumnya dia tidak akan menyentuh khamar. Dia tidak akan menyentuh minuman keras. Kapan dia menyentuh, dia minum minuman keras beberapa jam sebelumnya akan ketahuan. Jadi pilot itu jam sekian datang. Jangan sampai ada pilot di antara kita, dia bisa sampaikan jamaah sekalian bahwa pilot itu beberapa jam sebelum dia berangkat dia tidak akan minum minuman keras, walaupun dia orang kafir, walaupun dia orang yang menghalalkan itu minuman keras, dan dia baik-baik saja dengan persoalan minuman keras karena tidak beragama kan. Tapi kalau datang pilihan untuk antara minum dan tidak minum berkaitan dengan pekerjaannya karena mau menerbangkan pesawat ini jamaah sekalian, maka pekerjaannya akan mengatakan Anda tidak diperbolehkan untuk minum minuman keras, kan seperti itu. Dan untuk pilihan tidak bolehnya minum minuman keras itu pilihan yang datang dari agama Islam, kan seperti itu. Nah ini maknanya, salah satu di antara makna kata ulama tafsir, di antara makna bahwa terkadang liyudhhirahu ala dini kullih, maknanya bahwasanya Allah SWT jelaskan kepada umat manusia bahwa apa yang ditawarkan oleh agama Islam itu yang jauh lebih baik. Nah beberapa tahun yang lalu jamaah sekalian, Amerika Serikat baru sadar bahwa ternyata sistem ribawi di dunia perbankan itu bisa membuat sebuah negara kolaps, dan itu kan terjadi jamaah sekalian. Di Eropa sekarang itu kolaps keuangannya. Silakan dicek jamaah sekalian. Amerika Serikat juga beberapa tahun yang lalu itu sempat hampir kolaps keuangannya. Karena apa? Persoalan perbankan yang isinya semuanya adalah sistem konvensional ribawi. Nah, mereka baru sadar bahwa ternyata pilihan yang diberikan oleh agama Islam untuk tidak membolehkan praktek-praktek ribawi, ternyata itu yang lebih afdol, itu yang lebih selamat, dan itu yang jauh lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, untuk membedakan seorang muslim dengan orang kafir sebelum berbicara tentang, karena kan dalam hadis Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah meninggalkan salat. Siapa yang tinggalkan salat maka dia telah kafir. Ini kan pembeda jamaah sekalian. Kalau kita lihat ada orang salat maka kita langsung tahu oh ini muslim. Kan seperti itu. Tapi sebelum berbicara tentang syariat jamaah sekalian, maka yang paling pertama masalah adab jamaah sekalian, masalah adab. Jadi kalau kita lihat ada orang muslim misalnya, kalau ada kita lihat orang kemudian dia pegang air, padahal dia bisa minum sambil berdiri, tapi dia cari tempat duduk kemudian dia duduk, kita langsung tahu ini muslim, dia tahu sunnah ini. Jelas ya? Karena Nabi SAW perintahkan untuk kalau minumnya sambil duduk. Kalau kita lihat ada orang misalnya dia makan nasi kuning kemudian dia pegang saya begini sambil dia suap sambil berdiri, wah ini ciri-ciri entah ini memang bukan orang Islam atau memang dia orang kafir sekalian. Dia tidak tahu, mungkin dia tidak tahu hukumnya, atau mungkin dia muslim tapi dia tidak tahu hukumnya, makan sambil duduk dan seterusnya. Kalau kita lihat jamaah sekalian, wah ini yang paling banyak. Kalau kita lihat, saya biasa lihat jamaah sekalian, kalau kita lihat ada orang naik motor kemudian dia sambil pegang apa itu minuman boba-boba itu, kemudian minum pakai tangan kiri. Nah, ini paling susah ini ditebak. Ini paling susah ditebak jamaah sekalian, karena kita di negara Islam, banyak mayoritas umat Islam, tapi kok berkendara ya memang Anda kehausan, tapi apa susahnya itu berhenti dulu, berhenti sejenak, kemudian ambil itu minumannya, minum pakai tangan kanan. Nah syaitan itu minum pakai tangan kiri jamaah sekalian. Bagaimana caranya? Kita muslim, kita belajar agama, kita harusnya menjalankan adab, dan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika ada seseorang itu makan dengan tangan kiri, maka Nabi SAW tegur, wahai saudaraku makanlah dengan tangan kanan. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah tidak bisa, saya ini istilahnya orang kidal lekang ya. Jadi saya orangnya kidal, tidak bisa saya makan dengan tangan kanan. Kata Nabi SAW, kalau tidak digunakan, kalau tidak diupayakan, maka kan seperti itu terus. Nah oleh karena jamaah sekalian, Nabi dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan bahwa syaitan itu makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Nah kecuali kalau seandainya nanti ada produsen motor misalnya, dia buat motor kemudian gasnya di tangan kiri, oh itu bagus ya, karena gasnya tangan kiri bisa makan gorengan pakai tangan kanan, meskipun itu juga melanggar aturan lalu lintas kan. Iya.
Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ini penting untuk kita belajar adab, bahwa untuk membedakan seorang muslim dengan non muslim dari adab. Yang paling pertama dilihat adalah dari sisi adabnya. Kalau kita lihat seorang muslim model tidurnya dengan berbaring dengan menghadap ke arah kanan jamaah sekalian, kemudian tangan kanannya, telapak tangan kanannya diletakkan di bawah pipi yang sebelah kanan. Oh, ini kita langsung tahu ini muslim seperti ini. Kan seperti itu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ini pentingnya untuk kita belajar adab, dan setiap kita jamaah sekalian membutuhkan adab ini karena kehidupan kita penuh dengan aktivitas, kegiatan dan seterusnya. Apatah lagi bahwa siapapun juga pasti akan menyukai dan mencintai, meskipun ini bukan tujuan utama kita ya. Bukan tujuan utama kita untuk dicintai oleh siapapun juga, tidak. Tapi tujuan utama kita menjalankan syariat Nabi SAW sesuai dengan tuntunan adab yang diajarkan oleh beliau. Bukan persoalan saya supaya dicintai oleh saudara saya, dicintai oleh teman saya dan sebagainya, tidak. Ini urusan belakangan jamaah sekalian. Meskipun setiap orang pasti akan lebih menyukai siapa yang lebih beradab. Kalau seandainya kita punya bawahan yang satu beradab, yang satunya tidak beradab, maka sudah jelas yang mana yang kita pilih untuk dinaikkan jabatannya. Kan seperti itu. Satu dia beradab, baik cara berbicaranya, cara bekerja yang juga ini teratur dan sebagainya. Ada satu jamaah sekalian, meskipun bagus kerjanya dan seterusnya, tapi suka terlambat. Kemudian pakaiannya acak-acakan, cara bicaranya juga suka bicara kotor dan sebagainya. Maka kita langsung tahu yang mana kira-kira yang akan kita naikkan jabatannya, yang pertama atau yang kedua. Itu jelas. Sampai pencuri, kalau dia mau mencuri, dia cari teman untuk mencuri jamaah sekalian, dia pasti cari teman yang beradab. Ini padahal pencuri ini perampok ya. Kalau misalnya dia cari teman, misalnya ini dia sudah dapat teman, setelah itu dia bagi dua, misalnya ini kita masuk di rumah ini karena 2 lantai, saya lantai 1, kau nanti ambil lantai 2. Oke. Setelah selesai mencuri, merampok jamaah sekalian, habis semua isi rumah. Setelah itu pasti si bos pencuri perampok ini mengatakan, apa saja yang kamu ambil? Kalau seandainya si pencuri kedua ini berbohong, pasti tidak akan diajak lagi kedua kalinya. Pasti begitu. Nah, pencuri perampok juga, orang buruk, orang jahat pun juga pasti akan mencari orang yang baik adabnya, orang yang jujur, orang ini padahal perampok. Ya, padahal dia perampok tapi dicari mana yang paling baik, mana yang paling jujur, mana yang paling dasar, mana yang berterus terang dan sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, apalagi kalau seandainya ada pencuri, teman pencurinya kemudian dia tidak tepat waktu, itu bahaya. Ya, kalau ada perampok, kita janjian jam 2 malam, kemudian datangnya jam 3, tidak bisa diajak ini. Kan begitu ya? Iya. Bukan berarti pengalaman ya. Cuman kan seperti itu jamaah sekalian. Ya, namanya adab pasti dibutuhkan. Siapapun juga, mau orang baik, orang buruk, membutuhkan itu yang namanya adab. Ya, adab itu dibutuhkan karena apa? Karena adab ini dibangun di atas apa? Kesabaran. Dibangun di atas kesabaran. Siapa yang tidak memiliki kesabaran, maka pasti tidak akan mendapatkan kebaikan apapun di dunia dan di akhirat. Nah, jamaah dirahmati Allah SWT, dalam kajian kita ini insyaallah pembahasan adab kita ambil ini, Al-Adabul Mufrad. Sebuah kitab berjudul Al-Adab Al-Mufrad, meskipun sebenarnya bukan begini judul aslinya ya. Judul aslinya bukan seperti ini. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan judul aslinya sebenarnya bukan Al-Adabul Mufrad. Ini cuman nama yang disetting oleh para ulama belakangan ya. Judul aslinya sebenarnya disebut sebagai Juz'un fil Adab. Ya, jadi satu kitab yang membahas tentang masalah adab. Itu nama aslinya sebenarnya. Cuman untuk membedakan jamaah sekalian antara kitab ini dengan kitabnya Imam Bukhari yang lain, ada kitabnya yang lain yang lebih terkenal dari ini tentu saja, yaitu kitab As-Sahih, Al-Jami'us Sahih Al-Musnad. Kitab Sahih Bukhari yang lebih kita kenal dengan istilah Sahih Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari itu ada satu pembahasan kitab, meskipun tidak tebal jamaah sekalian, kecil, beberapa hadis, dan di dalamnya disebut sebagai Kitabu Al-Adab, kitab pembahasan tentang adab. Nah, makanya para ulama kita untuk membedakan antara mana kitab adab yang masuk dalam Sahih Bukhari dan hadis-hadisnya masuk dalam Sahih Bukhari, dan mana hadis-hadis yang tidak masuk dalam Sahih Bukhari tapi dia masuk dalam kitab ini, maka jadilah disebut sebagai Al-Adab Al-Mufrad. Apa artinya Al-Adab? Al-Adab artinya adab, Al-Mufrad itu artinya yang disendirikan. Ya, jadi ini kenapa ini disebut Al-Adabul Mufrad? Artinya ini kitab adab yang disendirikan atau dia berbeda sendiri dibandingkan dengan
kitab adab yang satunya yang ada di dalam Sahih Bukhari. Nah, jadi untuk membedakan saja sebenarnya jamaah sekalian, maka disebut sebagai Al-Adabu Al-Mufrad. Siapa pengarangnya? Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang kitab ini jamaah sekalian, siapa pengarangnya? Pengarangnya adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, atau yang biasa dikenal dengan Abu Abdillah Al-Bukhari. Jadi kalau disebut Al-Bukhari, maka yang paling terkenal adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Sahih Bukhari. Yang kata ulama kita, tidak ada kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran di dunia ini kecuali Sahih Bukhari. Meskipun bukan kitab Sahih Bukhari yang akan kita bahas jamaah sekalian, tapi kita akan bahas masalah kitab beliau yang lainnya, yang satunya kitab yang paling masyhur dari Sahih Bukhari kedua. Jadi yang paling pertama, yang paling terkenal adalah Sahih Bukhari, yang kedua adalah Al-Adabul Mufrad. Meskipun sebenarnya ulama kita mengatakan diantaranya adalah Al-Imam Al-Muallimi atau Syekh Al-Muallimi rahimahullah. Beliau mengatakan begini, banyak kitab-kitab para ulama, salah satu di antara kitab yang masih sangat sedikit khidmat para ulama terhadapnya, padahal haknya seharusnya lebih besar, adalah kitab ini. Ya, karena kitab ini jamaah sekalian nanti belakangan baru cetakannya itu bagus. Ya, sebelum-sebelumnya itu cetakannya banyak salahnya, banyak ini dan seterusnya, banyak kekeliruannya. Nanti belakangan baru kemudian para ulama kita berikan perhatian yang besar sampai dengan kitabnya berbentuk seperti ini jamaah sekalian. Kitab ini sudah istilahnya sudah dibandingkan dengan 6 manuskrip yang ada. Ya, 6 manuskrip. Apa maksudnya manuskrip jamaah sekalian? Artinya tulisan tangan yang ditulis oleh ulama terdahulu, baik itu muridnya Imam Bukhari seperti Imam Al-Farabri atau ulama-ulama hadis yang datang setelah mereka. Nah, ini 6 nuskha atau 6 manuskrip, akhirnya jadilah cetakannya seperti ini, isinya seperti ini. Nah, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala adalah salah seorang ulama hadis yang sangat terkenal tentu saja, dan beliau ini jamaah sekalian lahir pada tahun 194 Hijriah. Itu artinya beliau ulama, masuk dalam kategori ulama yang hidup di kurun kedua sampai dengan kurun yang ketiga. Ya, dan beliau wafat pada tahun 256 Hijriah, 256 Hijriah. Imam Bukhari ini salah seorang ulama yang sangat terkenal dari sisi kekuatan hafalannya. Beliau salah satu di antara ulama yang sekali mendengarkan sesuatu langsung dihafal saat itu juga. Itu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi ada orang-orang yang sekalian yang Allah berikan kelebihan kekuatan hafalan. Sekali dengar, ada yang sekali dengar dia langsung hafal seperti Imam Bukhari. Ada yang 2 kali dengar dia bisa langsung hafal. Dan ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Kalau model-model kita ini tidak tahu berapa kali baru bisa dihafal. Sebagian ada yang masya Allah dia lambat menghafal, ada yang cepat menghafal tapi lambat lupanya. Ya, artinya kekuatan hafalannya itu luar biasa. Ada yang cepat menghafal tapi cepat juga lupa. Ya, model-model sebagian di antara kita ya, cepat hafalannya tapi cepat juga dia lupa. Ada yang dia lambat menghafal tapi kuat hafalannya, ada yang sudah lambat menghafal, lemah juga, cepat juga dia lupa. Ini yang paling model-model kita lah ya, sudah lambat menghafal tapi cepat dilupa. Itu. Apa alasannya jamaah sekalian? Karena banyak berbuat dosa, ya, itu alasan utamanya. Dan juga karena teknologi sudah sangat memadai saat ini. Jadi di antara alasan kenapa ulama terdahulu kuat hafalannya, salah satu alasannya begitu. Karena mereka tidak mengandalkan kitab. Ya, dulu itu jamaah sekalian. Sekarang kan jamaah sekalian kalau ditanya siapa namanya Imam Bukhari, tunggu dulu saya tanya dulu Syekh Google. Itu kan infonya kan ada semua dalam internet kan ada. Kalau dulu jamaah sekalian, para ulama bagaimana caranya mereka menguatkan hafalan mereka? Semua ilmu yang mereka tulis dari guru-guru mereka itu dihafal, setelah ditulis kemudian dibaca di rumah, dihafal. Setelah dihafal, yakin betul ini 100% sudah dihafal, setelah itu dibakar bukunya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi kesempatan. Nanti ada di rumah bukunya. Kan kalau kita seperti itu, kalau kita begitu, pas sudah belajar, setelah belajar ditutup bukunya, dilupa. Nantilah sebentar saya rujuk ke kitab saya lagi. Ini karena bukunya sudah dibakar, tidak ada kemungkinan lagi untuk dirujuk kedua kalinya. Makanya hafalan itu harus diperkuat. Nah, oleh karena itu ulama kita jamaah sekalian luar biasa. Dari sisi kekuatan hafalan mereka luar biasa. Memang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada mereka
kebersihan hati, kekuatan fikiran, dan apalagi memang belum ada handphone di masa mereka, ya. Nah, ini sebenarnya handphone ini jamaah sekalian, teknologi ini yang merusak sebenarnya, ya. Jadi sembarang kita lihat, sembarang sampai Imam Syafi'i ketika beliau Imam Syafi'i kan juga diantara ulama yang kekuatan hafalannya luar biasa. Kalau beliau mau menghafal ini buku jamaah sekalian, harus ditutup dulu ini satu halaman supaya halaman ini bisa dihafal. Karena kalau dibuka begini dua-duanya, dihafal dua-dua itu. Nah, nanti hafalannya tercampur baru begitu. Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada gurunya namanya Waqi'. Kata beliau, syakauti ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala li innal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li asi. Kata Imam Syafi'i, saya mengeluh kepada Imam Waqi'. Karena apa? Hafalan saya hafal pagi hari, sorenya sudah lupa. Suatu ketika Imam Syafi'i ketika beliau datang, maka dinasihati, wahai Syafi'i, wahai Muhammad, tinggalkan itu kemaksiatan. Kalau kamu masih suka berbuat kemaksiatan, maka tidak akan mungkin kamu bisa hafal ilmu pengetahuan. Karena apa? Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Setelahnya Imam Syafi'i pulang ke rumahnya, kira-kira maksiat apa yang saya lakukan? Ternyata beliau ingat, pas beliau sudah hafal di rumah, datang ke majelis gurunya, jamaah sekalian, dia lewat di pasar. Pas lewat di pasar, kebetulan ada seorang perempuan, dia gantung jemuran. Nah, digantung jemurannya kelihatan betisnya. Nah, itu yang satu kali kesempatan dilihat betisnya terus langsung ditundukkan. Baru betisnya, baru betisnya dilihat itu langsung hilang hafalannya Imam Syafi'i. Kalau kita masya Allah jamaah sekalian, jadi ada juga orang yang bilang pandangan yang pertama itu tidak apa-apa, kan begitu ya? Artinya satu kali pandangan begini langsung ditundukkan. Astagfirullah. Kalau kita jamaah sekalian pandangan pertama apa-apa terus. Ya, artinya dipandang terus, tidak dipalingkan ininya pandangannya. Itu ya perbedaan antara kita dengan para ulama terdahulu. Imam Syafi'i, Imam Bukhari rahimahullah taala adalah seorang ulama besar. Beliau berguru kepada 1080 orang ulama, dan semua ulama beliau kebanyakannya adalah ulama hadis. Makanya beliau takhasus beliau itu masuk dalam kategori ulama hadis. 1080 orang guru. Nah, kalau kita jamaah sekalian, guru SD kita saja itu 6 orang. Cuma 6 orang kan guru SD. Karena satu guru kelas 1 itu, satu guru itu 6 mata pelajaran yang diajarkan. Namanya guru wali kelas. Nah, guru wali kelas itu dia belajar mengajar matematika, diajar biologi, diajar bahasa Indonesia, diajar penjaskes dan seterusnya. Nah, jadi kita berguru kepada 6 orang guru SD saja ya. Nanti naik ke SMP baru agak-agak banyak, SMA agak banyak, kuliah juga agak banyak. Nah, kalau Imam Bukhari 1080 orang ulama beliau berguru, dan tidak ada satu daerah wilayah melainkan Imam Bukhari sudah masuk di dalamnya dan berguru kepada ulama-ulamanya. Itu Imam Bukhari rahimahullah taala. Kekuatan hafalannya Imam Bukhari jamaah sekalian, kadang Imam Bukhari itu sambil mendengarkan ceramah dari guru-gurunya, mendengarkan hadis yang disampaikan oleh guru-gurunya, Imam Bukhari menulis hadis yang lain dibilang gurunya, lain tuh tulis Imam Bukhari. Teman-temannya menganggap ini kurang ajar ini. Kenapa setelah selesai majelis teman-temannya berkumpul, Anda ini kurang ajar, kenapa? Lain dibilang sama imam kita, guru kita, lain yang kamu tulis. Kata Imam Bukhari, coba dikumpulkan semua catatan kalian. Setelah dikumpulkan catatan, apa kata Imam Bukhari? Ini catatan yang pertama, ini salah hadisnya, bukan begini hadisnya, yang betul seperti ini. Ini hadis yang kedua, ini catatan kedua ini, coba lihat ini. Ini hadis yang ke-10 salah juga ini. Yang betul hadisnya seperti ini, begini-begini. Setelah diperbaiki jemaah sekalian, lalu diserahkan kepada gurunya semua catatan-catatan itu, ternyata dibandingkan antara bukunya si guru itu dengan buku yang ditulis oleh murid-muridnya dengan catatan-catatannya Imam Bukhari, ternyata yang betul adalah Imam Bukhari. Ini padahal teman-temannya semua mendengarkan dan langsung mencatat, tapi semua salah dengar. Imam Bukhari lain beliau dengarkan, lain beliau catat, tapi benar semuanya. Karena apa? Satu kali dengar langsung hafal. Nah, makanya dalam sebuah perkataan Imam Bukhari mengatakan, boleh jadi ada hadis yang saya dengarkan di India, di Khurasan, nanti saya tulis di Baghdad. Nanti ditulis. Itu artinya selama berbulan-bulan itu hadis sudah dihafal oleh Imam Bukhari, tidak dilupakan. Nanti di Baghdad, sampai di sana di Baghdad baru ditulis semua hadisnya. Keberkahan ilmunya Imam Bukhari jamaah sekalian, karena itu adalah doanya ibu beliau. Nah, ibunya Imam Bukhari ini jamaah sekalian adalah seorang wanita yang sangat solehah, sangat taat beribadah kepada Allah SWT. Bahkan ketika Imam Bukhari masih kecil, Imam Bukhari kan sempat buta.
Kedua matanya buta jamaah sekalian. Ibunya kasihan melihat Muhammad bin Ismail ini anak saya, kasihan, buta kedua matanya. Maka beliau banyak beribadah, solat malam khususnya. Di tengah malam beliau berdoa kepada Allah SWT untuk dikembalikan kedua mata anaknya. Besok paginya betul-betul sembuh. Nah, itu karena doa dari seorang ibu. Kemudian Imam Bukhari juga jamaah sekalian, di antara kelebihan Imam Bukhari, beliau adalah orang yang sangat memuliakan ilmu ini, sampai ketika diminta oleh salah seorang gubernur untuk mengajarkan ilmu, beliau tidak mau, karena ilmu yang diajarkan oleh Imam Bukhari itu ilmu umum, semua boleh dengar, ya. Dan beliau sangat tidak mau untuk mengkhususkan orang-orang khusus, apalagi para pemimpin-pemimpin. Beliau datang ke rumahnya pemimpin, kemudian ajarkan ilmu pengetahuan. Kalau Anda mau, maka silakan datang ke masjid bersama masyarakat. Itulah Imam Bukhari rahimahullah taala. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini waktu yang singkat tersisa. Sekarang kita bahas tentang Al-Adabul Mufrad. Kitab ini jamaah sekalian, satu kelebihan Imam Bukhari, bahwa Imam Bukhari itu jamaah sekalian, ini meskipun ini amalan beliau di dalam Sahih Bukhari, tapi umumnya jamaah sekalian, beliau itu tidak menuliskan satu hadis atau tidak menuliskan satu pembahasan di dalam Sahih Bukhari kecuali beliau berwudu terlebih dahulu, kemudian setelah itu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, baru kemudian beliau menulis hadisnya. Itulah keberkahan ilmunya Imam Bukhari, karena beliau selalu gandengkan itu antara ilmu dengan amalan. Nah, ada yang lebih hebat dari itu, Imam Ahmad. Imam Ahmad jamaah sekalian, itu Imam Ahmad punya kitab namanya Musnad Imam Ahmad, ya. Musnad Imam Ahmad ini jamaah sekalian isinya puluhan ribu hadis, ya. Puluhan ribu hadis. Dan kata Imam Ahmad dalam sebuah perkataan, ini Imam Ahmad kan gurunya Imam Bukhari, ya. Imam Ahmad itu gurunya Imam Bukhari. Jadi Imam Ahmad mengatakan, saya tidak menulis satu hadis di dalam kitab musnad saya kecuali sudah saya amalkan. Nah, jadi bisa dibayangkan, ya, semua hadis-hadis, ya, kecuali kalau hadisnya hadis lemah, ya. Kalau hadis lemah tentu tidak akan, apalagi hadis yang sangat lemah tentu tidak akan diamalkan. Tapi umumnya sudah diamalkan oleh imam ahli sunnah wal jamaah, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, di sini jamaah sekalian, kitab Al-Adabul Mufrad, apa isinya kitab ini jamaah sekalian? Kitab ini isinya adalah pembahasan adab. Ya, pembahasan adab yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim, dan isinya 1322 hadis. Ya, 1322 hadis dengan komposisi 644 bab. Ya, jadi ada 644 bab. Di dalam 644 bab ini dimasukkanlah hadis-hadis yang berjumlah 1322 hadis. Nah, cuma jamaah sekalian, yang mesti difahami bahwa kitab ini, Adabul Mufrad ini, karena pembahasannya adalah pembahasan adab, maka tidak semua hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, ini yang mesti difahami, ya, bahwa berbeda dengan Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari itu, maka dia semua hadisnya adalah hadis yang sahih. Adapun ini, kitab ini, sebagian besar adalah hadis yang sahih dan sebagian kecil hadisnya hasan, sebagian kecil lagi adalah hadis yang lemah. Nah, kenapa jamaah sekalian? Karena pembahasan adab itu berbeda dengan pembahasan hukum. Kalau kita masuk pada pembahasan hukum, maka memang saatnya, ranahnya memang untuk apa? Untuk hanya memilih hadis-hadis yang sahih saja. Tapi kalau masuk pembahasan adab, maka mungkin orang itu agak memudahkan sedikit, ya. Yang penting bukan hadis yang sangat lemah. Nah, kalau kita lihat jamaah sekalian, hadis-hadisnya kebanyakan adalah hadis yang sahih, dan sebagian kecil juga ada hadis yang hasan. Sangat sedikit sekali hadis yang dilemahkan oleh para ulama kita. Kalau kita lihat juga jumlah hadis-hadisnya ini jamaah sekalian, kebanyakannya adalah hadis-hadis Nabi SAW. Ya, tapi ada juga riwayat-riwayat disebut sebagai athar yang datang dari baik itu sahabat Nabi SAW ataupun dari ulama tabi'in. Nah, makanya kalau dilihat, bukan semua hadis Nabi SAW ini, ya. Jadi jangan sampai ada hadis yang kita ambil di sini kemudian kita tulis di Twitter kita misalnya, atau di Facebook, hadis sahih riwayat Bukhari di dalam Adabul Mufrad dari Nabi SAW. Padahal kalau dilihat ini bukan hadisnya Nabi, ini adalah perkataan sahabat. Nah, makanya hati-hati jamaah sekalian, ini pentingnya untuk kita mempelajari, khususnya belajar langsung dari kitab-kitab para ulama kita. Nah, saya kasih contoh di sini jamaah sekalian, seperti di sini ada hadis yang disebutkan. Jadi dia bukan hadis dari Nabi SAW. Nah, coba
Hadis yang kedua jamaah sekalian, hadis yang kedua, atau kita lihat dulu hadis yang pertama, disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ya, dari Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu thumma ayyu, kemudian saya mengatakan lagi, apalagi setelah itu? Qala thumma birrul walidain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hadis berikutnya, hadis yang kedua jamaah sekalian, nah ini harus diperhatikan baik-baik ya. Di sini dikatakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ya'la bin Atha an Nabihi an Abdullah ibni Amr. Abdullah bin Amr itu adalah sahabat, anaknya Amr bin As. Ya, ini Abdullah bin Amr bin As adalah sahabat. Apa katanya? An Abdullah bin Amr qala, dia mengatakan, ridha Rabbi fi ridhal walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah terletak pada kemarahan orang tua. Nah, ini kalau ditanya ini hadisnya siapa? Ini bukan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah athar dari Abdullah bin Amr bin As, bukan perkataannya Nabi SAW. Karena apa? Kalau yang benar dari perkataannya Nabi SAW adalah hadis beliau mengatakan ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemarahan Allah terletak pada kemarahan kedua orang tua. Nah, ini kalau dilihat dari sisi lafaznya saja sudah berbeda. Kalau hadisnya Nabi disebutkan keridhaan kedua orang tua atau kemarahan kedua orang tua. Kalau perkataannya Abdullah bin Amr bin As mengatakan keridhaan orang tua, tidak disebutkan kedua orang tua, keridhaan orang tua atau kemarahan orang tua. Nah, ini tentu saja adalah pembahasan yang spesifik jamaah sekalian, pembahasan yang rinci. Nanti insyaallah kita akan coba lihat sedikit waktu jamaah sekalian. Kita coba baca sedikit dari judul-judul babnya supaya kita bisa tahu apa saja sebenarnya yang akan kita bahas di sini. Saya ambil secara cepat, seperti misalnya bab itsmu qati'ir rahim, bab penjelasan tentang dosa orang yang memutuskan silaturahim. Nah, ini berarti masuk dalam kategori adab silaturahim. Kemudian bab al-waladu qurratul ain, bab penjelasan tentang anak itu adalah penyujuk kedua mata. Nah, ini juga. Kemudian bab qublatus sibyan, bab pembahasan tentang mencium anak-anak. Ya, ini juga karena dalam hadis memang jamaah sekalian Nabi itu pernah mencium Hasan dan Husain cucu beliau. Tiba-tiba ada datang orang Arab Badui dan dia bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu cium anak-anak kecil?" Dia bilang begitu ya. "Kamu cium anak-anak kecil? Saya punya 11 orang anak cucu di kampung, tidak pernah ada yang saya cium satu pun." Ya, tidak pernah. Karena memang orang-orang Arab Badui perkampungan itu memang orang-orangnya tidak tahu tata krama dan sebagainya. Mereka anggap kalau mencium anak itu bentuk kelemahan, menjatuhkan kewibawaan seorang bapak, seorang kakek. Nah, padahal sebenarnya seorang bapak, seorang kakek itu dituntut juga untuk dekat dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Jamaah dirahmati Allah SWT, ini pembahasan kita sebagai muqaddimah untuk kitab Al-Adabul Mufrad. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk kita bisa membaca dari hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan pembahasan adab ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.